Halo Bolo, kembali lagi di channel by Yan25. Pada kesempatan kali ini, sutradara yang bernama Roland Emmerich sekaligus sutradara di film bencana seperti 2012 dan The Day After Tomorrow kini kembali ke dunia perfilman. Setelah 9 tahun pindah profesi menjadi bandar chip domino hingga pada akhirnya bangkrut juga, hehehe. Kali ini, Mr. Emmerich menggarap film terbarunya yang berjudul Moonfall. Film ini mengisahkan tentang kekuatan misterius yang secara tiba-tiba mendorong orbit bulan menuju bumi karena adanya gaya gravitasi yang mana hal itu dapat menyebabkan revolusi bulan semakin membawa menyerempet bumi, dan dapat mengakibatkan kehancuran dunia. Apakah manusia akan bertahan hidup dari bencana tersebut? Ya wis, daripada penasaran langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya 3 astronot yang bernama Brian, Marcus dan Joe ketika sedang memperbaiki satelit di luar angkasa. Di dalam kapal ulang-alik, Joe tiba-tiba terkejut ketika melihat mesin yang tiba-tiba menyala sendiri. Di sisi lain Marcus dan Brian tak sengaja mendengar suara aneh. Ketika mereka menengok, tiba-tiba makhluk misterius tersebut menabrak mereka berdua yang mana hal itu membuat Brian dan Marcus terpental ke ruang hampa. Beruntungnya Brian selamat dalam kejadian tersebut. Namun sayangnya Marcus terpental ke dalam ruangan hampa dan tewas. Brian kemudian masuk ke dalam kapal dan menemukan Joe yang sedang pingsan. Lalu mereka berdua pun kembali ke bumi. Sepulangnya di bumi, mereka berdua pun kemudian diwawancarai oleh pihak NASA. Brian kemudian menjelaskan kepada pihak NASA bahwa ada makhluk aneh yang tiba-tiba menyerangnya, namun NASA tidak mempercayai omongan Brian. Hingga pada akhirnya pihak NASA pun kemudian memecatnya. Joe yang saat kejadian dalam keadaan pingsan pun tak bisa membantunya. Karena Brian telah dipecat dari pekerjaannya, istrinya yang bernama Brenda pun kemudian menceraikan Brian dan pindah ke tempat lain bersama anaknya yang bernama Sonny. Singkat cerita, 10 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan ahli konspirasi yang bernama Casey Hosman. Ketika sedang menyelinap masuk ke dalam ruangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi tentang aktivitas orbit bulan. Setelah mendapatkan informasi, Casey lalu pergi ke tempat kerjanya. Saat sedang bekerja, Casey kemudian mendapatkan pesan tentang aktivitas bulan yang tidak biasa. Casey yang panik pun kemudian menelpon pihak NASA untuk memberikan informasi yang dia dapatkan. Namun sayangnya pihak NASA malah menghiraukan Casey begitu saja. Di sisi lain Joe saat ini tinggal bertiga bersama anak dan juga pembantunya. Kemudian Joe ditelepon oleh pihak NASA, dan lalu pihak NASA menyuruh untuk datang ke kantornya. Ternyata Joe saat ini masih bekerja dengan NASA. Kemudian Joe menitipkan anaknya yang bernama Jimmy kepada pembantunya. Setibanya Joe di kantor NASA, mereka kemudian memberitahu Joe bahwa orbit bulan telah berpindah ke arah bumi. Mereka juga mengatakan bahwa sebentar lagi bulan akan menabrak bumi yang mana hal itu dapat menyebabkan kehancuran dunia. Karena tak kunjung mendapatkan tanggapan dari NASA, Casey kemudian mengumpulkan semua informasi yang sudah ia dapatkan lalu pergi menuju museum untuk memberitahukan hasil penemuannya kepada Brian. Namun sesampainya di museum, Casey tak menemukan Brian di sana. Lalu Casey memberitahu anak-anak yang ada di sana, bahwa sebentar lagi bulan akan menabrak bumi. Tak lama kemudian Brian pun datang lalu Casey memberitahu tentang penemuannya kepada Brian bahwa orbit bulan telah berpindah ke arah bumi. Brian yang mendengar cerita itu pun tidak mempercayai omongan Casey. Lalu Brian menyuruh satpam untuk mengusirnya dari tempat tersebut. Casey kemudian melemparkan semua data-data yang sudah dikumpulkan dan Casey berharap agar Brian membaca semua data tersebut. Singkat waktu Brian kemudian ditelepon mantan istrinya yang bernama Brenda. Brenda kemudian memberitahu Brian bahwa anaknya yang bernama Sonny telah ditangkap polisi karena kepergok maling sempak tetangga, hehehe. Setibanya di persidangan, Brian kemudian berdebat dengan hakim lalu ia mengatakan bahwa gara-gara maling sempak tetangga aja masak anakku di penjara. Hakim yang mendengar hal itu pun kemudian marah dan langsung memvonis Sonny dengan hukuman penjara seumur hidup. Di sisi lain informasi mengenai bulan yang akan menabrak bumi pun
kini sudah menyebar di media sosial. Yang mana hal itu membuat masyarakat menjadi panik. Lalu masyarakat meminta klarifikasi kepada pihak NASA. Karena tidak ingin membuat masyarakat panik, pihak NASA kemudian berbohong dan membantah semua tuduhan itu. Namun sepertinya hal itu tidak membuat masyarakat menjadi tenang, sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang yang mengetahui hal itu pun kemudian mengevakuasi keluarganya masing-masing ke tempat yang lebih aman. Seiring berjalannya waktu, semua masyarakat pun akhirnya mempercayai informasi tentang konspirasi yang disebarkan oleh Casey. Pihak NASA yang mengetahui hal itu pun kemudian tidak sanggup lagi menutupi hal tersebut. Casey mempercayai bahwa bulan diciptakan oleh manusia, dan di sana terdapat ruangan besar yang menjadi pusat kendali. Brian kemudian mendatangi tempat Casey untuk menanyakan tentang teorinya. Pihak NASA pun berangkat untuk meneliti keadaan di luar angkasa. Setibanya di bulan, mereka kemudian menurunkan alat untuk mengecek kedalaman lubang. Setibanya di bawah, tiba-tiba alat tersebut kembali naik ke atas disertai dengan keluarnya anomali yang langsung membunuh mereka semua. Di sisi lain bulan yang saat itu sangat dekat dengan bumi membuat gravitasi bumi terhisap oleh bulan. Yang mana hal itu menyebabkan air laut tiba-tiba terangkat ke atas dan menenggelamkan seluruh dunia. Brian yang saat itu sedang bersama Casey berniat untuk menyelamatkan diri dari dahsyatnya gelombang tsunami dengan naik ke atas gedung. I can't swim! Dan beruntungnya mereka berdua pun selamat. Di lain sisi pemimpin dari NASA yang merasa bingung pun kemudian mengundurkan diri dan berniat untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana tersebut. Dan memberikan jabatannya kepada Joe. Joe yang saat itu menjadi pemimpin NASA pun kemudian menyuruh pihak militer untuk meredakan anomali yang berada di bulan dengan menggunakan semua nuklir. Brian dan Casey yang saat itu sedang tidur di hotel pun kemudian didatangi oleh pihak NASA, dan mereka berdua pun akhirnya dibawa ke tempat NASA. Sesampai di kantor NASA, Joe kemudian memperlihatkan penampakan anomali yang berada di bulan, dan anomali itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Joe kemudian meminta bantuan kepada Brian untuk memusnahkan makhluk tersebut. Brian kemudian menyetujui hal itu, asalkan anaknya yang bernama Sonny terbebas dari penjara. Mereka kemudian membawa Brian ke tempat pesawat yang nantinya akan ia gunakan untuk pergi ke bulan. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sonny akhirnya dikeluarkan dari penjara yang mana hal itu membuat Brian sangatlah bahagia. Lalu Brian mengatakan kepada Sonny, agar ia segera pergi bersama rombongan yang lainnya untuk pergi menuju bunker. Ketika akan dimulai, tiba-tiba gempa bumi mengguncang tempat mereka yang mana hal itu membuat pesawat yang akan ditumpangi Brian mengalami kerusakan. Joe kemudian menyuruh mereka semua untuk berlindung ke bunker. Dan misi dari NASA itu pun kemudian dibatalkan. Casey yang tak mau membatalkan misi itu pun kemudian membuat perhitungan mengenai orbit bulan yang ternyata sangat akurat. Casey kemudian menyuruh Joe, agar misi tersebut harus segera dijalankan. Karena seluruh astronot telah diungsikan, maka mereka bertigalah yang akan pergi menuju bulan. Singkat cerita ketika mereka akan berangkat, gravitasi bulan akhirnya berhasil membuat pesawat luar angkasa itu terbang. Karena adanya gravitasi yang dihasilkan oleh bulan yang mana hal itu membuat air laut tiba-tiba naik seolah-olah akan menenggelamkan mereka semua. Beruntungnya Brian berhasil mengendarai pesawat tersebut dengan baik.
Di sisi lain juga Sony akhirnya berhasil membawa Jimmy dan Michelle menjauh dari tempat tersebut. Sesampainya mereka di luar angkasa, mereka pun melihat bulan yang kini sudah semakin dekat dengan bumi. Lalu tak lama kemudian anomali itu pun tiba-tiba datang dan menyerang mereka bertiga. Brian yang mengetahui bahwa penyebab datangnya anomali itu karena adanya gelombang elektronik, ia pun kemudian menghancurkan handphone dan juga alat peledaknya guna menghindar dari anomali tersebut. Mereka bertiga pun kemudian masuk ke dalam lubang di mana anomali tersebut berada. Sesampainya di sana, mereka kemudian terkejut karena ternyata yang diucapkan Casey selama ini benar adanya. Di mana bulan adalah megastruktur. Ketika mereka akan meledakkan tempat tersebut, tiba-tiba anomali itu pun datang. Namun beruntungnya mereka diselamatkan oleh cahaya berwarna hijau dan masuk ke dalam ruangan dengan sangat kencang. Yang mana hal itu membuat mereka pingsan. Tak lama kemudian Joe dan Casey pun akhirnya tersadar. Namun mereka bingung, karena Brian sudah tidak ada di tempat tersebut. Saat mereka berdua keluar dari pesawat, mereka sangat terkejut karena ternyata gravitasi di tempat tersebut sama seperti bumi. Di sisi lain ketika Sony akan menuju ke bunker, mereka kemudian dikejar oleh perampok dan nampaknya perampok itu menginginkan mobil Sony. Ketika Sony sedang dikejar oleh perampok, tiba-tiba meteor berjatuhan di tempat tersebut. Namun beruntungnya Sony selamat dalam kejadian itu. Tak lama kemudian Jenderal Davidson kemudian menelpon Sony untuk menanyakan apakah Jimmy baik-baik saja. Sony kemudian menjawab, bahwa Jimmy saat ini sedang berada bersamanya. Sony juga mengatakan bahwa Joe, Brian dan juga Casey masih berada di bulan. Yang mana hal itu membuat Jenderal panik. Karena ternyata sebentar lagi pihak militer akan meluncurkan nuklir guna menghancurkan anomali yang saat ini berada di bulan. Beralih kepada Brian, yang saat itu berada di dalam ruangan putih. Brian kemudian melihat anaknya yang bernama Sony ketika masih kecil. Sony kemudian mengatakan kepada Brian, bahwa ia adalah sistem yang dibuat di dalam pikiran Brian sebagai seorang yang paling berharga dalam hidup Brian saat ini. Kemudian kita diperlihatkan pada zaman dahulu, di mana nenek moyang kitalah yang telah membuat kecerdasan di bulan guna membantu kehidupan mereka di bumi. Sampai suatu hari, kecerdasan yang mereka ciptakan sendiri tiba-tiba mulai hilang kendali dan menciptakan nanoteknologi guna membunuh semua makhluk biologis. Merasa bahwa mereka saat ini dalam keadaan terancam, nenek moyang kita kemudian melarikan diri ke seluruh galaksi, dan kemudian menciptakan megastruktur yang disebut dengan bulan. Oleh sebab itulah, anomali saat ini ingin menghancurkan bulan agar peradaban manusia hilang selamanya. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Brian pun tersadar. Casey dan Joe yang melihat Brian pun kemudian menghampirinya. Lalu Brian pun mengatakan semuanya kepada Joe dan Casey dan kemudian bergegas untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun keluar dan memancing anomali untuk dihancurkan. Dan di saat itu juga hujan meteor pun jatuh dan menyerang mereka semua. Karena keadaan itu, pihak militer kemudian memutuskan untuk meluncurkan nuklir, guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun nyatanya, Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukan hal itu, karena ia yakin bahwa Joe, Brian beserta Casey pasti bisa mengatasi semua itu. Di sisi lain saat mereka berada di luar angkasa, Brian kemudian akan mengorbankan dirinya sendiri guna menghancurkan anomali tersebut. Namun rencana itu gagal karena ternyata Casey memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Lalu Casey menyuruh Brian untuk mencari ibunya. Hingga pada akhirnya, Casey kemudian berhasil menjalankan tugas dan menghancurkan anomali dengan menggunakan bom. Yang mana hal itu menyebabkan serpihan bulan seketika jatuh ke bumi sekaligus menormalkan keadaan bulan yang kini telah kembali ke dalam orbitnya. Dengan keberhasilannya, Joe dan Brian kemudian kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarganya masing-masing. Di akhir film, kita diperlihatkan Casey ternyata masih hidup. Casey kemudian masuk dalam pikirannya sendiri, lalu ia disambut oleh sistem dalam bentuk ibu kandungnya kemudian ia pun dipersilakan untuk tinggal di bulan dan film pun tamat.
Terima kasih Bolo, sudah stay nonton alur cerita tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan apabila berkenan, silahkan kalian subscribe channel ini Bolo. Agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita terbaru yang akan aku bawain di channel ini. Jangan lupa juga like, comment, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, see you.